Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kami kembali menemani Anda dalam program Padang Panjang Sepekan. Saya Sinta Kurnia, inilah informasi selengkapnya. Diserahkan oleh Kementerian PUPR, warga Kota Padang Panjang mulai saat ini sudah bisa mengelola sampah pada tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R yang ditempatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka RT 08, Kelurahan Bukit Surungan, tepatnya di belakang Pasar Sayur Padang Panjang. Saat ini warga Kota Padang Panjang sudah bisa mengelola sampah pada tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R yang ditempatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka RT 8 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, tepatnya di belakang Pasar Sayur Padang Panjang. TPSR 3R ini pertama dan satu-satunya di Padang Panjang berkat audiensi Ketua DPRD Mardiansyah bersama Wali Kota Fadli Amran kepada Atari Gauti Ardi, anggota DPR RI Komisi 5 melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Kementerian PUPR. TPS 3R diserahkan PPK TPS 3R Kemen PUPR Indri kepada Mardiansyah, didampingi Kadis Perkim LH Alvisena, Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustin, Lurah Bukit Surungan Dani Afriko, dan Ketua LPM Busur Akmal. Indri menyampaikan TPS 3R merupakan solusi untuk mengatasi masalah persampahan skala lingkungan. Ia berharap TPS 3R dapat dikelola dengan baik dan difungsikan secara optimal, serta pembinaan dari Perkim LH agar apa yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Ketua DPRD Mardiansyah berterima kasih kepada Atari Gauti dan Kementerian PUPR yang telah menyetujui aspirasinya untuk menghadirkan TPS 3R di Padang Panjang yang akan sangat bermanfaat bagi kota dalam mengurangi sampah. Ia juga akan mengusulkan tambahan 1 TPS 3R lagi pada 2024 untuk Kecamatan Padang Panjang Timur. Saat ini juga sedang berjalan pembangunan rusun di pesantren swasta Tawali Putra dan irigasi sawah untuk Kelurahan Gantiang dan Ngalau. Kadis PUPR Alvisena berharap TPS 3R bisa menjadi tempat pengolahan sampah yang mengurangi beban sampah. Mengingat kondisi saat ini, Padang Panjang hanya bisa mengolah sampah 15%, belum mencapai target nasional 26%. Terakhir, Akmal selaku pengelola TPS 3R bersyukur karena Kelurahan Busur dipilih menjadi tempat untuk mengelola persampahan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat untuk membuka usaha. Saat ini, TPS 3R sudah memiliki pengelola sebanyak 7 orang, 4 orang di kantor, dan 3 operator alat. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang Sepekan. Memastikan pengerjaan proyek drainase dan trotoar di Kelurahan Ngalau serta pengerjaan proyek pedestrian kawasan Pasar Pusat Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran lakukan peninjauan lapangan. Ziko, alhamdulillah. Iyalah, bagus lah, alhamdulillah. Berarti kalau tapi patangkol lah, aduh solusi di dalam kan ada banjir ya, Don? Enggak banjir lah. Laman ya? Yang aman, yang aspal kan kupas tadi. Peninjauan lapangan pengerjaan proyek drainase dan trotoar di Kelurahan Ngalau serta pengerjaan proyek pedestrian kawasan Pasar Pusat Padang Panjang dilakukan oleh Wali Kota Fadli Amran didampingi Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma dan Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda. Proyek drainase dan trotoar merupakan salah satu upaya Pemko dalam menangani permasalahan banjir. Proyek ini didorong oleh Pokir anggota DPRD Julius Kaisar dan Aditya Warman. Wako Fadli berharap pembangunan drainase bisa menjadi solusi yang akurat untuk menangani masalah banjir, terutama di ruas jalan lintas Kelurahan Ngalau. Alhamdulillah hari ini kita dapat meninjau lokasi pembangunan drainase di mana memang sebelumnya ini sering terjadi banjir dan juga merusak jalan setempat. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Ketua RT-nya, kontraktor, Bapak Kepala Dinas PU dan juga Kepala Dinas Kesbangpol. Pengerjaannya kira-kira mungkin lebih kurang 1 bulan ke depan dan mudah-mudahan beberapa titik-titik banjir di sini sudah dapat teratasi. Kalau
Kalau di Siko kan Usai meninjau proyek drainase dan Kalau di trotoar, Siko, Wako Fadli dan rombongan juga meninjau proyek kan pembangunan boleh parkir. pedestrian Bisa kawasan parkir pasar. di jalan. Ia meminta agar Warnanya kan pembangunannya bisa agak selesai tepat waktu. lebar jaraknya kan. Pedestrian ini bertujuan menata kalau di lahan situ itu kan parkir, menyempit khususnya itu di kan. depan ruko sepanjang ruas Jalan Mungkin Profesor kan M. nggak Yamin, digeser tepatnya di depan Bank Nagari. finishing ya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Widya menegaskan, dua proyek tersebut ditargetkan selesai pada September mendatang sesuai dengan instruksi Wali Kota. Dega Paduana dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Guna mengikuti Raimuna Nasional 12 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur 14 hingga 21 Agustus, Wali Kota Fadli Amran melepas secara resmi keberangkatan Korcap 12 Pramuka Kota Padang Panjang pada Selasa 9 Agustus di Pendopo, Rumah Dinas Wali Kota. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas, Wali Kota Fadli Amran lepas secara resmi keberangkatan 32 orang anggota kontingen kuartir cabang 12 Pramuka Kota Padang Panjang yang akan mengikuti Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Kegiatan ini digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur, mulai dari tanggal 14 hingga 21 Agustus 2023. Wako Fadli berharap kontingen terpilih yang berangkat bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik, apa yang menjadi aturan untuk dijalankan. Sementara itu, Ketua Korcap 12 Sony Budaya Putra mengatakan, Raimuna Nasional 2023 yang akan diikuti Pramuka, Penegak, dan Pandega ini merupakan kegiatan yang diisi dengan berbagai aktivitas bersifat kreatif, produktif, edukatif, inovatif, dan rekreatif. Adapun 32 anggota pramuka yang berangkat terdiri dari 16 peserta putra dan 16 peserta putri. Semoga kontingen bisa membawa harum nama Kota Padang Panjang. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Mantap ya. Oke. Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kota Padang Panjang periode 2023-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua IWAPI Sumatera Barat, Eti Nurhayati. Wali Kota Fadli Amran berharap IWAPI mampu dorong usaha mikro kecil naik kelas. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Selasa 8 Agustus 2023, pelantikan pengurus IWAPI Kota Padang Panjang periode 2023-2028 dilakukan oleh Ketua IWAPI Sumatera Barat Eti Nurhayati dan dikukuhkan Wali Kota Fadli Amran selaku pembina. Wako Fadli mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru IWAPI yang diketuai Rita Deswira tersebut. Ia berharap IWAPI bisa berperan mengangkat level usaha mikro kecil. Sebanyak 80% skala bisnis di Kota Padang Panjang yang masuk dalam kategori mikro kecil perlu dibedah kriterianya. Ia meminta IWAPI dapat memfasilitasi usaha mikro kecil yang dikelola kaum perempuan untuk mendaftarkan usahanya. Mereka yang dinilai mampu berkembang dengan baik diberi kesempatan meningkatkan usaha lewat berbagai pelatihan dan menjembatani permodalan usaha dengan berbagai pihak. Di samping itu, Wako Fadli mengimbau anggota IWAPI tidak terikat dengan praktik rentenir dalam permodalan usaha. Lebih baik memilih permodalan melalui koperasi syariah maupun bank yang berpola syariah. Untuk hal ini, IWAPI bisa melakukan pelatihan di bidang permodalan. Jadi kami ingin ada program kerja untuk pelatihan ini bukan sehari dua hari, intensif. Maunya seminggu, bukan di Padang Panjang kita mau langsung ke Tokopedia itu. Kita mau langsung ke Bukalapak itu. Sementara itu, Rita Deswira mengatakan dirinya akan berkomitmen memberikan yang terbaik dan akan menampung aspirasi, ide, dan inovasi demi perkembangan bersama serta bersikap transparan. Eti Nurhayati juga menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan IWAPI Kota Padang Panjang. Ia berharap IWAPI bisa bekerja dan bersinergi dengan Pemko. Sebaliknya, Pemko bisa melibatkan IWAPI di berbagai kegiatan ekonomi. Hari Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan.
Membuka pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi kelompok siaga bencana atau KSB Kelurahan Sekota Padang Panjang yang diselenggarakan BPBD Kesbangpol pada Rabu 9 Agustus di Mifan Waterpark. Wali Kota Fadli Amran himbau seluruh komponen yang ada di kota ini perlu senantiasa siap siaga mengantisipasi terjadinya bencana. Membuka pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi kelompok siaga bencana atau KSB Kelurahan Sekota Padang Panjang yang diselenggarakan BPBD Kesbangpol Rabu 9 Agustus 2023 di Mifan Waterpark. Wali Kota Fadli Amran mengatakan dari kondisi geografis, topografi, dan klimatologinya, Kota Padang Panjang termasuk memiliki potensi kejadian bencana yang cukup tinggi. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada di kota ini perlu senantiasa siap siaga mengantisipasi terjadinya bencana. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan pelatihan ini dan berharap potensi kejadian bencana dapat dipetakan, serta dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat lebih baik lagi. Pelatihan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat Fajar Sukma dan Kepala Badan BPBD Kesbangpol Padang Panjang I Putu Venda. Fajar Sukma mengapresiasi Wako Fadli yang telah mensupport besar sebagai kepala daerah dalam penanggulangan bencana. Sementara itu Venda menjelaskan kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 160 KSB Kelurahan Sekota Padang Panjang yang terdiri dari 10 KSB per kelurahan. Dega Paduana dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Pak, izin Pak, 1, 2, 3. Wali Kota Fadli Amran sampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna Rabu 9 Agustus di ruang sidang DPRD. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, didampingi Wakil Ketua Julius Kaisar dan Imral, Wako Fadli Amran menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024. Secara umum, rancangan ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan fiskal daerah. Lalu untuk menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Padang Panjang 2024. Juga sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara 2024, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD 2024 untuk merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis. Pendapatan daerah 2024 ditargetkan sebesar Rp510.931.375.000 atau turun 6,16% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD 2023. Pada sisi belanja, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp524.931.375.000 atau turun 12,65% dibandingkan belanja pada 2023. Untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp44.365.109.000 atau turun 36,32% dibanding 2023. Sedangkan pada kelompok belanja tidak terduga dialokasikan sama dengan belanja tidak terduga pada APBD 2023 yaitu sebesar 2 miliar. Adapun prioritas pembangunan Kota Padang Panjang yang akan dilaksanakan 2024 sesuai dengan RKPD diantaranya meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Lalu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi pencari kerja, kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing, peningkatan kualitas prasarana pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan daya saing kepemudaan, dan olahraga. Diprioritaskan pula untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas infrastruktur, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Wako Fadli berharap rancangan ini dapat dibahas antara DPRD dan pemerintah daerah serta dijadikan kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD 2024. Dega Paduana dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, Satlantas Polres Padang Panjang mulai memberlakukan uji praktik SIM C dengan lintasan huruf S. Hal itu diterapkan sesuai dengan keputusan Kakor Lantas Polri nomor Kep-105-8-2023 tanggal 4 Agustus 2023. Mulai 7 Agustus 2023, Satlantas Polres Padang Panjang mulai memberlakukan uji praktik SIM C dengan lintasan berbentuk huruf S sesuai dengan keputusan Kakor Lantas Polri nomor Kep-105-8-2023 tertanggal 4 Agustus 2023. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Ibtu Aldi Lazuardi, lintasan S diberlakukan untuk mengganti lintasan angka 8 yang semula diterapkan. Lebar lintasan diperbesar dari 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Dijelaskannya pula, pemohon SIM C akan mengawali ujian praktek dari lintasan lurus. Di sana tertulis rem dengan kotak kuning untuk menguji kepekaan pemotor melakukan pengereman sampai berhenti yang ditandai dengan tulisan stop. Dilanjutkan dengan memutar arah, kemudian ke uji berbentuk huruf S, baru ke manuver tikungan lain. Terakhir ada pengujian pengereman dengan 2 arah, tujuan berhenti kiri dan kanan, serta ujian kepekaan pemotor melakukan pengereman, menghindar ke kiri atau ke kanan. Ditambahkannya pula, pada lintasan baru ini mayoritas peserta yang mendaftar lulus pada ujian praktik pembuatan SIM, karena lintasan baru ini tidak lagi rumit. Ia juga menjelaskan proses pembuatan SIM harus melalui 2 tahap, yakni ujian teori dan praktik. Adapun persyaratan lainnya yang mesti dipenuhi ialah surat kesehatan jasmani dan psikologi. Peserta yang gagal pada ujian praktik SIM dapat mengikuti ujian kembali di jadwal selanjutnya. Peserta juga dapat mengikuti latihan atau bimbel yang disediakan Satpas SIM untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian yang bisa dihubungi melalui call center di Satpas. Ia mengimbau masyarakat untuk bisa memahami bahwasanya SIM adalah salah satu legitimasi yang digunakan para pengemudi agar bisa dibuktikan kepada petugas di lapangan bahwa yang bersangkutan sudah kompeten dalam mengemudikan kendaraan. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Mohon kesediaan Anda mensubscribe, like, and share sebagai bentuk dukungan terhadap program kami. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.